Sejahtera buat kita semua. Saat ini saya bernama Florencia Yahta Tarigan, NPM 1917051011, akan membahas mengenai mesin finance state untuk melengkapi tugas 2 mata kuliah teori bahasa dan otomata. Jadi mesin finance state ini atau biasa disebut sebagai FSM. Ini adalah model komputasi matematika yang digunakan dalam desain program komputer dan sirkuit logika yang berurutan. Yang satu kedudukan yang bisa aktif pada saat bersamaan sehingga mesin harus berpindah dari satu kedudukan ke kedudukan lain. Jadi secara umum ini mesin finite automata ini bersifat tunggal karena mesin ini bertransisi dari satu state ke state yang lain. Berikut adalah diagram daripada mesin finite state automata. Sini ada dua state 0 dan state 1. Ada event atau action 1, ada event atau action 2 sampai di event atau action 3. Jadi maksud di sini tuh dia ada inputan dan juga keluaran. Diagram tersebut ini memperlihatkan FSM dengan dua state tadi. Jadi secara formal itu ada 5 tuple, ada di lambang key, sigma, ada lambang transisi, S dan F. Untuk di lambang key dia itu berarti himpunan state atau kedudukan state. Semua state yang ada di tabel ataupun yang kita gambarkan. Untuk dia sigma itu himpunan simbol berupa output, bisa berupa abjad ataupun berupa nomor 0 dan 1. Kemudian ada fungsi transisi, S itu sebagai state awal atau kedudukan awal state, yang F itu adalah himpunan state akhir. Jadi mesin state otomatis ini ada jenis-jenisnya juga. Yang pertama itu ada mesin beroutput dan tidak beroutput. Jadi kalau dia mesin tidak beroutput ini, pengenalan bahasa dalam komputer itu dimasukkan dalam program apakah input tersebut dikenal oleh komputer atau tidak. Contohnya itu seperti compiler. Untuk dia yang beroutput, di sini dia gunakan untuk merancang sistem atau mesin dan akan digunakan untuk penelitian beroutput selanjutnya. Ada dua metode yang digunakan untuk memperlakukan FSM itu, ada mesin dan mesin Moore dan mesin Merle. Jadi dia sini diperlakukan berdasarkan menghasilkan output. Mesin yang dinamakan ini dibuat itu berdasarkan nama penemunya. Jadi kalau dia mesin Moore, ini adalah tipe dari FSM di mana output yang dihasilkan itu dari state. Jadi gambarnya adalah sebagai berikut. Pada gambar di atas ini mencontohkan bahwa state itu mendefinisikan apa yang harus dilakukan. Sedangkan untuk mesin Merle ini merupakan berbeda dari mesin Moore karena keluarannya itu merupakan hasil transisi antara state. Jadi ada beberapa juga kelebihan daripada FSM itu, ada sederhana sehingga mudah diimplementasikan, bisa diprediksi responnya, komputasinya ringan, relatif fleksibel, merupakan metode AI yang lama digunakan pada berbagai sistem. Jadi udah biasa digunakan oleh banyak orang dan transfer dari abstrak menjadi kode program. Kekurangannya itu ada beberapa, sifatnya yang bisa diprediksi ini bisa implementasi pada game yang kurang disukai, kemudian implementasi pada sistem yang lebih besar lebih sulit karena pengaturan dan pemeliharaannya menjadi lebih kompleks. Sebaliknya ini hanya digunakan pada sistem di mana sifat sistem itu bisa dikomposisi menjadi state. Kondisi untuk transisi ini bersifat mutlak atau tetap. Teknik pemodelan FSM ini bukan teknik baru, melainkan ini teknik yang udah lama. Tapi ada beberapa teknik itu yang digunakan untuk mendesain sebuah FSM. Itu dari mayoritas disiplin ilmu, desain atau matematika. Itu adalah teknik pemodelan FSM, ada 4 di sini yang kita bahas. Yang pertama itu adalah diagram transisi state atau yang dikenal sebagai diagram gelembung atau bubble diagram, menunjukkan relasi antara state dengan inputan yang menyebabkan transisi state. Yang kedua itu adalah diagram pengambilan keputusan state aksi yang merupakan adanya tambahan gelembung yang menunjukkan gangguan terhadap input. Ada juga diagram grafik state, salah satu bentuk dari notasi UML yang menunjukkan sikap individu dari suatu objek. Ada namanya analisa hierarki perintah. Jadi ini tidak seperti state yang merupakan teknik dekomposisi perintah. Jadi dia ini memandang bagaimana caranya perintah dibagi jadi subperintah dan urutannya menurut urutan kejadian.
Untuk implementasi FSM ini ada dua. Yang pertama ada naive approach, atau biasa menggunakan statement if else atau switch case tanpa memecah objek menjadi objek yang lebih kecil dari state-nya. Untuk agen ini cuma punya state yang sedikit, tapi kalau sudah kompleks, penggunaan metode ini tidak bisa lagi digunakan. Selanjutnya yang kedua itu adalah embedded rules. Ini merupakan kebalikan dari classical approach, yang berarti state ini hanya mendefinisikan state itu sendiri. Jadi sama dengan classical approach, bentuk ini juga akan menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas yang baik, namun dengan efek samping yang agak sulit untuk di-maintain karena aturan transisi ini diletakkan di state, sehingga ketika terjadi penambahan atau pengurangan state maka harus dilakukan update juga terhadap state yang terkait. FSM ini biasa digunakan untuk mengatur dan mempresentasikan aliran eksekusi untuk menerapkan AI atau kecerdasan buatan. Misalnya itu dalam implementasi FSM itu adalah setiap kedudukan mewakili tindakan seperti serangan ataupun penghindaran. Implementasi lain dari FSM ini digunakan untuk mempresentasikan kedudukan yang sangat sederhana namun kuat. Hasil yang lebih kompleks daripada FSM ini berbasis tumpukan yang menjamin aliran eksekusi yang dapat dikelola dan diringkas tanpa berdampak negatif terhadap kode tersebut. Demikian hasil presentasi dari saya mengenai mesin finite state. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera.